Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Jangan lupa subscribe, like, komen dan share channel ini dan nyalakan loncengnya, agar kami selalu semangat dalam menyajikan berbagai informasi menarik seputar dunia Islami, dan juga kisah-kisah Islami. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia ini, setiap orang pasti mau hidup serba berkecukupan, apalagi memiliki harta yang tumpah ruah. Namun, harta hanyalah sekedar harta yang hanya memberikan kebahagiaan di dunia. Harta yang dimiliki selama di dunia tidak akan ada artinya di akhirat, melainkan amallah yang menjadi perhitungan untuk menuju surga. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seorang lelaki kaya raya bernama Qorun. Banyak yang menyebutkan bahwa dia adalah sepupu dari Nabi Musa alaihissalam. Tak hanya memiliki banyak harta, tapi Qorun juga termasuk orang yang berilmu, bahkan dirinya tercatut sebagai ahli kitab Taurat setelah Nabi Musa dan Harun. Kepandaian Qorun dalam ilmu agama membuat dirinya sering disebut dengan munawir karena kemerduan suaranya dalam membaca kitab Taurat. Selain itu, Qorun juga lihai dalam berbisnis dan mengetahui trik investasi yang menguntungkan serta jalur perdagangan internasional yang strategis. Walaupun banyak yang mengenalnya sebagai sepupu Nabi Musa alaihissalam, Qorun justru menjadi pendukung Fir'aun. Jauh sebelum memiliki kekayaan, Qorun hanyalah seorang lelaki miskin yang tidak mampu menafkahi anaknya yang banyak. Lalu, suatu ketika Qorun meminta Nabi Musa untuk mendoakannya agar Allah memberikan harta benda yang banyak. Qorun yang dikenal sebagai orang yang soleh dan pengikut ajaran Ibrahim dengan baik, tanpa pikir panjang Nabi Musa pun menyetujui. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Musa alaihissalam. Qorun pun hidup dengan bergelimang harta, ribuan gudang yang dimilikinya penuh dengan emas dan perak. Namun, sayangnya keberuntungan yang ia dapat membuatnya gelap mata. Qorun pun mulai hidup dengan penuh pamer kekayaan dan sombong. Kekayaan yang diberikan oleh Allah malah membuatnya lupa dengan sang pemberi. Pernah dikisahkan, Qorun memamerkan harta kekayaannya dengan mengenakan pakaian mewah, didampingi 300 pelayan laki-laki dan 300 pelayan perempuan. Tak cukup hanya itu, Qorun juga dikelilingi oleh 4.000 pengawal yang diiringi 4.000 binatang ternak, ditambah 60 ekor unta yang membawa kunci-kunci gudang di mana harta kekayaannya tersimpan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 76 yang artinya, sesungguhnya Qorun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Janji Qorun untuk lebih taat beribadah dan membantu sesama jika diberi kekayaan oleh Allah dilupakan. Dia mempergunakan kekayaan tersebut dengan kesesatan, kezoliman, dan permusuhan sehingga membuatnya menjadi sombong dan terlena oleh kekayaan. Sosok Qorun sangat jelas mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan para muslimin pada masa itu pernah menasehati Qorun untuk bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah, tapi dia malah mengindahkan nasihat tersebut. Dari sikapnya tersebut sudah jelas sekali bahwa Qorun tidak membutuhkan nasihat kebenaran, bahkan merasa tidak takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab, Qorun sudah memiliki segalanya, dirinya hebat, pintar dan punya banyak harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 78 yang artinya, sesungguhnya aku diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Qorun juga menunjukkan bahwa dirinya bukanlah orang yang berakhlak, akhlaknya begitu buruk kepada sesama manusia, apalagi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi harta kekayaan itu. Sudah pasti, Qorun adalah lelaki yang tidak memiliki akal sehat, sosoknya jauh dari orang berakal, hanya orang berakal lah yang mendapatkan cinta dari Allah dan Rasul-Nya. Orang yang paling kucintai dan paling dekat denganku pada hari kiamat nanti adalah yang paling baik akhlaknya, yaitu yang tawadu, yang mencintai dan dicintai. Hadis riwayat Tabrani. Di dalam Al-Quran juga telah dijelaskan bahwa Qorun merupakan lelaki yang berkhianat, bukan hanya kepada Nabi Musa, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Mu'min ayat 23 dan 24 yang artinya, "Dan sesungguhnya telah kami utus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata kepada Firaun, Haman, dan Korun, maka mereka berkata, ia adalah seorang ahli sihir yang pendusta." Sifat sombong lain yang diperbuat Korun adalah ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan zakat. Ketika Korun dimintai zakat, ia pun langsung marah dan tidak memberikan sedikit kekayaannya. Lantas, apa yang dipikirkan Korun? Dia berpikir bahwa harta kekayaan yang dimilikinya didapat dari hasil kerja keras dan usahanya dan tidak ada kaitan dengan siapapun, termasuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, gambaran kisah Korun menunjukkan bahwa dirinya sangat sombong, zolim, durhaka terhadap Allah, pelit, dan tidak memiliki akal sehat. Perbuatan Korun sangat tidak patut dicontoh oleh siapapun. Selalu ingat bahwa apapun yang kita miliki saat ini hanyalah sebuah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cobalah selalu bersyukur atas nikmat tersebut. Semoga kita termasuk hamba Allah yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan dan titipkan kepada kita. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.